Rasulullah mengatakan al-imanu billah, yakin kepada Allah, keyakinan yang totalitas kepada Allah, maka akan menarik pertolongan Allah yang totalitas pula. Orang-orang meyakini akan Allah rata-rata hanya di mulut saja. Makanya yang berani menggemburkan tentang Ba'alawi tidak diri Rasul jarang banget. Kiai-kiai jarang. Kenapa? Khawatir kalau santrinya bubar. Khawatir kalau jamaahnya bubar. Khawatir kalau rizkinya semakin seret. Artinya orang itu tidak punya keyakinan kepada Allah yang totalitas. Pada akhirnya dia punya pondok, ada santri yang telat membayar, ya dioyak-oyak, disurati, di WA, santri dipanggil di kantor. Kelihatannya mereka mengatakan amantu billah, saya iman kepada Allah, tapi sesungguhnya keimanan yang ada di dalam kalbunya adalah keimanan palsu, keimanan bohong. Keimanan bohong. Oh, jelas-jelas Habib seperti itu. Masih diakui ya mak, seperti Diriyah Rasul. Dihapusi ya. Romo Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau orang salih, orang alim. Punya anak saja ya alim ya solih. Punya cucu Gus seperti Roji itu. Ya alim juga. Ini baru putranya Romo Kiai Haji Maimun Zubair. Apalagi ini adalah cucunya Kanjeng Nabi. Sing jelas-jelas beliau khairul anam, sayyidul mursalin, basarun lakal basar. Tidak mungkin duri Kanjeng Nabi dapure kaya ngono. Yang tegas itu. Kalau enggak gitu bahaya. Asmane Kanjeng Nabi saja dicolong. Namanya Kanjeng Nabi saja dicuri. Orang Yahudi tidak ada yang berani menamakan dirinya Kalimullah. Kalimullah adalah namanya Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Umatnya Nabi Isa, umat Nasoro, umat Kristen, tidak berani nyuri namanya Nabi Isa dengan sebutan apa coba? Ruhul Kudus. Gak ada. Umatnya Nabi Ibrahim tidak ada yang berani nyuri nyolong namanya Nabiullah Ibrahim Al-Khalil, Khalilullah. Gak ada. Ini orang Yaman nyolong, nyuri asmane Kanjeng Nabi, yaitu Al-Habib. Kiai-kiai dulu itu sering rengeng-rengeng sebelum jamaah. Dibuat pujian supaya manusia tahu bahwa Al-Habib adalah nama Kanjeng Nabi, sebagaimana syairan yang terkenal yang dikomentarkan oleh Syekh Al-Bushairi dalam karya tulisnya di Al-Burdah. Beliau mengatakan wal habibul ladzi turja syafa'atu likul hawimina. Dia Kanjeng Nabi Muhammad Al-Habibu Al-Habib, namanya Kanjeng Nabi, tapi dicolong, dicuri. Siapa yang mencuri? Mereka adalah jongos-jongos Belanda yang dibawa oleh VOC, yang dibawa oleh Belanda datang ke Indonesia tahun sekitar 1800 sekian dalam rangka untuk menghalau perjuangan Pangeran Diponegoro. Pada akhirnya Pangeran Diponegoro dan para santrinya dan rakyat Indonesia mengalami kekalahan.
gara-gara jongos Belanda. Siapa mereka? Mereka adalah dzurriyyah palsu yang telah mencuri, yang telah nyolong, mengambil nama kebesaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib. Makanya mereka menjamakan Habib salah. Kenapa salah? Niat awal sudah salah. Niat awal sudah keliru. Jamaknya Habib adalah ahibbah. Tapi mereka menjamakkan Habib dengan sebutan habaib. Padahal habaib itu adalah jamak taksirnya habibatun. Habibatun, habibatani. Jamaknya itu habaib. Dikelirukan oleh Allah. Paham Gus? Yang kendel jadi kiai itu. Jadi kiai keluar. Ini yang menjadikan Islam tidak maju. Ini yang menjadikan umat tidak ada yang memikirkan. Semestinya para ulama berpikir tentang kesejahteraan umat. Paham? Dicuri itu. Orang Yahudi tidak berani mencuri kalimullah. Orang Nasara tidak berani mencuri ruhullah. Umatnya Nabi Ibrahim tidak berani. Khalilullah. Lo iki loh. Datang ke Indonesia yang membawa, yang mendatangkan itu adalah Belanda. Nyolong asmani kanjeng Nabi. Ibnu Ruslan dalam karya tulisnya di kitab Az-Zubad, beliau mengatakan faddalahu ala jami'i man siwa fawal huwal habibul ilah. Mana kamu itu? Faddala, Allah telah mengutamakan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala jami'i man siwa, mengalahkan semua orang yang telah dicipta oleh Allah dari Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Siapa mereka? Fahuwa syafi'u, dia adalah asy-syafi' yang telah memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah, namanya syafaatul uzma. Wal habibu, dia adalah al habib, namanya kanjeng Nabi, dia adalah yang dicinta dan mencintai kepada umat. Fahuwa syafi'u wal habibu lil ilah. Orang itu kalau imannya tinggi, ilmannya totalitas, tidak pernah takut itu. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gak ada rasa takut, gak ada rasa susah. Menyampaikan ilmu, ingah ini, yang tegas. Paham? Jadi amal yang paling utama adalah al-imanu billah. Keyakinan kepada Allah. Wal jihadu fi sabilillah. Nomor 2 adalah perang, mengangkat senjata untuk menghunus senjata melawan musuh-musuh Islam. Di waktu baginda Rasul diperintahkan oleh Allah untuk berperang, banyak para munafikun yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Mereka kembali, mereka pulang, tidak berani mati. Semua orang-orang yang mukmin sejati tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Yang ditakutin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu ayur riqab Abdul. Kemudian Abi Dzar tanya, kanjeng Nabi, orang itu kalau pengen memerdekakan budak, cari budak yang bagaimana ya Rasul? Rasulullah mengatakan, qal anfasuha inda ahliha. Carilah budak
Anfasuha, dirinya sangat berharga, dirinya sangat disayangi, sangat dicintai. Anfasuha, sangat disenangi. Inda ahliha, disenangi sama majikan. Kalau ada budak disenangi sama majikan, kira-kira harganya murah apa mahal? Mahal. Seumpama saya ini harganya 100 juta. Lalu ini ada ini. Siapa itu? Bilal ini Bilal. Bilal harganya 1 juta. Kira-kira kalau kamu punya uang banyak, kalau seumpamanya saya budak, dia budak, kira-kira kamu memilih beli saya apa Bilal? Ambil. Harganya mahal. Harganya mahal. Kenapa harganya mahal? Karena dicintai sama majikannya. Siapa majikannya? Santri-santri itu. Lu yang melayani kamu lu siapa? Saya kan. Jadi bangun tidur nyampe tidur lagi. Iya, orang tadi bangun tidur, ini tidur lagi. Anfasuha inda ahliha, yaitu budak yang paling disenangi sama majikannya. Ini budak yang paling utama apabila kamu memerdekakan. Wa aktsaruha thamanan, dan harganya mahal. Harganya banyak. Makanya kamu kalau jadi orang, jadilah manusia yang berharga. Jadilah manusia yang seperti batu mulia, seperti belian, seperti emas permata. Jangan menjadi orang hanya orang-orangan. Dengerin. Podo-podo ngecipris kamu, ngomong kamu itu jarang yang mendengarkan. Saya itu kalau ngomong banyak telinga mendengarkan. Saya enggak. Saya itu kalau pergi, enggak seperti kamu. Kamu kalau pergi naik bis. Saya ada mobil yang mengantarkan saya. Baru berangkat sudah di SMS. Kamu berangkat kalau mau berok, siapa sing SMS gue? Enggak ada. Pak Yai nyampe mana? Nanti di keluar jalan tol sudah ada banser dan juga pasukan-pasukan yang menunggu Kiai. Tidak cuma itu saja. Kiai nanti nginepnya, istirahatnya di hotel ini sudah disiapin semua. Turun dari mobil, semua hormat, semua memuliakan. Dari hidung satu ke hidung yang lain, semuanya mencium tangan saya yang bergawe nyetir di rebutan. Asli itu. Percaya gak? Saya masuk di area, semua orang berdiri semua, hormat semua. Senandung Pola al-Badru dibunyikan, semuanya hormat. Masuk rumah, semua makanan dihidangkan semua. Percaya gak? Percaya. Bermacam-macam makanan. Setiap ngomong, semua orang mendengarkan. Itu para ulama itu, kiai-kiai itu. Ngomongku pada lengah, akhir ngawur ya, dan dungono kabeh. Kowe ngomong sing ngecipris sing dungono apa coba? Paling HP itu. Bismillahirrahmanirrahim, sing dungono HP. Udah mati. Percaya gak? Naik panggung, semua orang memperhatikan. HP semuanya mengacungkan semua. Setiap ngomong, wah orang senang. Setelah selesai, orang berebut untuk salaman. Air disodorin. Terima tak dilihat tidak. Suwenenge pal. Netizen WA Kiai, alhamdulillah. Barokahnya jilatan lidah Kiai. Mama saya alhamdulillah Kiai wafat. Nyata tenan. Ontuane mati ya seneng. Nyata tenan.
Gara-gara apa coba? 10 tahun sakit terus. Saya ngisi pengajian, dimintai doa. Tak dilat nih, tak lebokno. Langsung cespleng. Sudah diminumkan? Belum Kiai. Nah, terus baru saya dekatkan, langsung wafat. Wah, sangar. Qultu, saya berkata, fa'ilam af'al, ya Rasulullah, bagaimana saya kalau nggak bisa melakukannya? Perang, saya nggak mampu perang. Memerdekakan budak yang paling bagus, kami juga tidak mampu ya Rasul. Bagaimana ya Rasul? Qala tu'inu soni'an. Tu'inu tolonglah soni'an. Orang yang bekerja. Nah, ono wong kerja iki dibantu. Sebagian riwayat doian. Kalau ada orang yang tersia-sia dibantu. Artinya kalau kamu tidak bisa mendanai orang perang, ikut perang, atau memerdekakan budak yang paling mahal. Caranya bagaimana? Kalau ada orang kerja itu dibantu. Oh, ini ada orang melakukan amal ini dibantu, ini dibantu, ini dibantu. Jadi hidup kamu itu jangan nganggur. Jangan nganggur. Lu saya makan aja, saya tetap sambil kajian. Saya sering makan itu kajian tak taruh di depan. Orang mau kewidok lho, gitu, kajian ya. Jadi tiru tapi. Neng toilet mandi gitu loh. Tak bunyikan, tapi coba tiru. Ora apik. Saking kepingin amal ini diperbanyak sebanyak-banyaknya. Karena hidup kita ini tidak lama. Betul? Au tasna'u la ahraka. Atau melakukan amal, melakukan pekerjaan sebanyak-banyaknya supaya kamu tidak sia-sia. Orang itu kalau bisa ini ojo ngungkir nganggur. Yang menjadikan diri kita ini hina, yang menjadikan diri ini tidak berharga, itu yang asli nganggur. Makanya jangan nganggur. Beri ini, kamu itu. Saya itu sering dari rumah ke sini itu wiridan. Kadang baca istighfar, kadang baca sholawat, kadang baca Quran. Saya kalau diam di situ itu kan baca sholat umi itu. Otak ya apa itu. Baca sholat umi ping 40 itu. Jadi hati saya baca sholawat umi, mata saya baca WA. Jangan nganggur kamu itu. Saya kalau di kamar, kalau nggak belajar, nyayang si cantik, kayak nganggur ya. Kalau nggak gitu ya jima. Tujuan saya apa coba? Biar banyak amal itu loh, kamu itu. Saya sehari itu jima si cantik itu 4 kali itu. Pemecah rekor insya Allah, Sa'al Mubarok ya. Percaya nggak? Jadi pada nganggur, ya Pak Gus? Loh, gimana tuh? Ngumpulin bojo itu, pahalanya seperti umroh. Jadi daripada mangkat umroh ngentekno duit, modul ganjaran. Percaya nggak? Pahala. Kalau nggak gitu belajar, baca kitab. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in du'ubtu an ba'dil amal. Bagaimana pendapat panjenengan? Seumpamanya saya ini tidak bisa melakukan amal itu yang panjenengan arahkan untuk selalu melakukan amal, tapi saya tidak mampu ya Rasul. Bagaimana? Qala, Rasulullah mengatakan, takufu syarab anin nas fa inna sadaqah minka ala nafsik. Usahakan jangan pernah maksiat, jangan pernah melakukan dosa.
Jangan pernah melakukan dolim. Tahan dirimu dari maksiat. Fa innaha, maka sesungguhnya di saat engkau berusaha untuk menjaga organ tubuh dari maksiat, neng HP ono cewek lewat, mbok tutup. Tidak kamu lihat. Ada tulisan-tulisan yang enggak benar, tidak kamu baca. Ada berita-berita yang enggak benar, tidak kamu baca. Kamu berusaha tidak melakukan maksiat, bagian daripada sedekah pada diri. Kenapa bisa seperti itu? Sebab kalau kamu maksiat, maka pandangan matamu terhadap sesuatu yang dosa, terhadap wanita-wanita yang telanjang, lelaki yang telanjang, maka kelak di akhirat matamu akan dimasukin besi-besi yang telah dipanaskan ribuan tahun, merenganga lalu dicobloskan cus gitu. Kalau kamu tidak melakukan itu, maka kamu artinya sedekah dengan matamu dari jus-jusan besi yang telah dipanaskan ribuan tahun. Kamu tidak melakukan dosa, kamu menjaga organ tubuhmu dari maksiat, itu bagian daripada sedekah. Betul? Betul. Enggak ada usahakan. Bagaimana kamu akan bisa merasakan lezatnya ibadah, bisa merasakan lezatnya tidak melakukan dosa, kalau tidak dilatih mulai sekarang? Dilatih. An Abi Darin Aido radhiyallahu anhu, dari Abi Dar, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu itu kalau dinasihatin sing dawuh kanjeng Nabi ku didukono tenanan. Kamu yang mendapatkan syafaat kelak di akhirat dan mendapatkan syafaat kanjeng Nabi di dunia adalah kamu yang memperhatikan betul, nengklengke betul dawuh-dawuhe kanjeng Nabi. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap hari, setiap persendian organ tubuh kita, setiap persendian manusia, dari kepala, dari tangan, persendian, semuanya itu ada sedekahnya. Bagaimana caranya semua organ tubuh ini penuh dengan sedekah? Sibukkan mulut untuk bertasbih. Kullu tasbihatin sedekah. Setiap mulut membaca tasbih subhanallah, 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 bagian daripada sedekah. Sedekah untuk siapa? Untuk diri sendiri. Paham? Yang menyelamatkan setiap persendian manusia dari panasnya api neraka, dari kesemrawutan hidup, dari adab-adab kelak di alam kubur kita, dari kesemrawutan yaumil hisab, adalah bacaan tasbih. Makanya sering-sering baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa kullu tamidatin shadaqah. Setiap orang membaca tahmid alhamdulillah, sedekah. Wa kullu talilatin shadaqah. Setiap orang membaca la ilaha illallah adalah sedekah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa kullu takbiratin, setiap takbir sedekah. Tidak ada orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Kecuali itu bagian dari sedekah di setiap persendian manusia. Akan dijaga oleh Allah. Akan dijaga dari kemaksiatan, akan dijaga dari dosa, akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Wa kullu wa amrun bil ma'ruf sedekah.
memerintahkan perkara yang baik, sedekah. Wa nahyun anil munkari, sedekah. Melarang orang lain melakukan kemungkaran, melakukan perbuatan yang merugikan diri atau orang lain adalah sedekah. Wa yujzi'u, dan mencukupi min dalika raka'atan yarka'uhuma minad duha. Cukup kita melakukan 2 rakaat di saat pagi hari, kita mengacungkan kedua tangan kita. Salat usolli sunnatul duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Tiada orang yang sholat 2 rakaat setelah 2 rakaat salam, kecuali 2 rakaat ini yujzi'u min dalika, mencukupi semuanya. Kalau kamu pengen dijaga oleh Allah, setiap tanganmu, kakimu, setiap otot-ototmu, tulang-tulangmu, persendian organ tubuh diselamatkan oleh Allah dari semua manca bahaya, dari semua malapetaka. Caranya bagaimana? Caranya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Cukup 2 rakaat, walaupun kamu tidak baca tasbih, walaupun tidak baca tahmid, walaupun tidak baca la ilaha illallah, walaupun tidak membaca takbir. Kalau kamu sholat 2 rakaat di pagi hari, cukup untuk menjaga organ tubuh kita dari adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia bagian daripada sedekah. Makanya usahakan perbanyak melakukan kebaikan. Hidup kita ini gak lama. Kapan Ustaz matinya Ustaz? Setelah ini mati. Kalau perlu kamu harus meyakini mati kamu udah kemarin-kemarin ya nggak sih? Sekarang ini bonus hidup. Alhamdulillah masih diberi peluang. Itu kemarin itu ada orang baru ngelas ya, baru ngelas mobil tangki. Ngelas mobil tangki. Apa yang terjadi? Bukan ngelas ya, tapi itu lo apa? Pengen buka tutup, tutupnya pengen buka. Apa yang terjadi? Meledak. Padahal kosong. Mungkin gara-gara percikan itu langsung dalamnya terbakar. Kan percikan apa itu? Percikan gergaji itu. Ada apinya kan? Meledak. Orangnya atau menceleng. Menceleng ke atas sih. Gentengnya menceleng, rontok. Padahal besi itu. Wrrr. Blok. Jatuh di atas genteng. Paham? Padahal sehat walafiat. Seperti itu Allah. Kamu itu yang rawan mati semua kamu itu. Pemenang sing ngono-ngono kae. Iya. Sing ora kuat ngangkat sirah ini. Iya. Iya. Gus. Iya sing ora kuat ngangkat sirah dengan semele. Iya. Mana? Kalau bisa itu melakukan kebaikan, terus melakukan kebaikan. Ciri-ciri orang yang penuh dengan kebaikan. Orang lain memandang tuh senang. Kamu duduk bersama dengan temanmu, temanmu senang. Kamu hadir di majlis mereka, temanmu senang. Percaya nggak? Senang. Memudahkan orang lain, memberikan keberuntungan orang lain. Semoga saja kita semua diberikan. Al-Fatihah.